Saya pengen membangkitkan semangat dulu sama teman-teman semua di sini. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Nah, pada pagi hari ini saya pengen ngelatih konsentrasi mbak-mbak dan mas-mas yang cakep-cakep sekarang ini. Cuma saya lagi bingung ya. Ini acaranya EMS ya. Saya dikasih waktu cuma 30 menit untuk buka acara ini. Tapi 30 menit ini saya gunakan untuk bakar semangat saja ya. Jadi begini. Kalau seandainya nanti saya bilang sepakat, mas-mas sama mbak bilang setuju. Kalau saya bilang setuju, mas-masnya mbak bilang sepakat. Ini sekaligus melatih konsentrasi. Dan saya pengen ini dilakukan dengan teriak. Kenapa harus teriak? Karena teriak bisa mengurangi resiko stres. Loh, mbak, aku lo gak stres kok. Oh iya, saya gak bilang sama yang stres. Tapi cara mengidentifikasi stres itu ada 3. Gampang. Yang pertama, kalau kalian suka sariawan. Nah, siapa yang suka sariawan? Itu tandanya stres. Yang kedua, suka sakit perut. Yang ketiga, pasti semua ngalamin ngantuan. Jadi kalau selama sesi ini nanti kalian ngantuan, atau sesi-sesi berikutnya selama pelatihan itu ngantuan, berarti tandanya kalian stres. Kalian? Stres. Saya nggak bilang, yang bilang mbak-mbaknya ya. Oke, dan saya pengen dilakukan dengan teriak. Kenapa? Ya tadi, mengurangi stres. Oke, stres lagi ya, kata-kata stres. Sepakat? Setuju. Setuju? Sepakat. Oke, good. Ini ngelatih konsentrasi ya. Semangat? Setuju. Kalian belum konsentrasi ya. Padahal saya hanya ngomong sepakat dan semangat. Itu yang dijawab, tapi saya ngomong semangat, ada yang kelepasan setuju, sepakat, bingung. Nah, ini bentuk dari konsentrasi. Mungkin karena pagi-pagi tadi ini belum, udah sarapan semua? Alhamdulillah sudah ya. Biasanya habis sarapan ngantuk ya, karena diawali dengan modul. Biasanya modul itu terbang-terbang gitu ya. Oke, baik. Saya pengen bakar semangatnya dengan tepuk IMS. IMS ini betul ya? Tepuk IMS. Indonesia. Tepuk tangan, tepuk dong, tepuk dong, tepuk dong. Lagi, saya ulangi. Tepuk tangan untuk kita semuanya dulu dong. Yeay, yang semangat dong. Oke. Indonesia. Gitu ya, tahu ya? Nah, kalau saya bilang tepuk EMS gini, tepuk tangan begini, tambahin yes, begitu ya. Oke? Oke. Dan kalau nanti saya bilang IMS keren, begini, tepuk tangan begini sambil gitu ya. Tapi hanya itu di kanan kiri gitu ya. Hati-hati ya. Makan permen dulu ya. Tadi kan saya udah bilang, sudah tanya, sudah sarapan, sudah, berarti aman ya, nggak ada amonia ya. Oke, saya ulangi. Indonesia. Tepuk EMS. Yes. Delay, yesnya delay. Tet mikir. Oh yes, delay, enggak keren. Kalian nomornya masih 20 kan? 20-an kan? Diulangi lagi. Indonesia. Tepuk EMS. Yes. Ya, yes, good. Mas keren, mas jadi tentara mas. Anda berhasil. Oke. EMS keren. Yes. Padahal ini berapa menit ya? Lupa ya, sudah lupa ya. Bagaimana kalau Anda dites sepersekian detik harus bisa? Nah, ini kan sebentar. Oke, saya coba lagi, gak apa-apa. Itu biasa. Pagi-pagi itu anggap biasa. Tandanya berarti kalian? Oh. Sehat, siap, good, sehat. Tandanya Anda sehat dan wajar, normal. Oke, saya ulangi lagi. Ini memupuk semangat kalian karena saya ditugaskan di sini untuk memupuk semangat katanya, bakar energi. Tepuk EMS. Yes. Oke, good. Nilainya 60 lah. EMS keren. Good. Sudah 80 ini. Tepuk tangan untuk kalian semuanya di sini. Oke, sebelum saya lanjutkan sesi, saya ingin di sini sesi kita hari ini senang-senang. Kalian boleh baca modul, boleh pusing-pusing, tapi kalau sesi saya senang-senang. Sepakat? Sepakat. Berapa orang ya? Semangat?
Yang delay 1. Semangat. Yes, good. Sepakat? Setuju. Good. Oke. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ria Ngegas. Kalau ada yang tanya, kenapa ada kata-kata ngegas? Nah, buka handphone masing-masing, buka Instagram, cari Ria Ngegas dan follow. Dan buka juga YouTube Ria Ngegas, subscribe. Kenapa saya suruh itu? Karena kalau ada yang tanya, kenapa ngegas? Panjang. Belum cukup 7 hari 7 malam, belum cukup. Bangun candi pun belum cukup, panjang lebar dan bahaya, so ngentut nanti ya. Oke, baik. Saya yakin di sini semua teman-teman pengen sukses, betul? Pengen sukses ya? Pasti. Oh ya, serius? Saya analogikan. Kalau misalkan di sini saya anggap bahwa ini adalah uang 100 juta. Ada yang pengen? Ada yang pengen? Enggak, saya tanya, ada yang pengen? Ini adalah uang 100 juta. Ada yang pengen? Oke, ada yang mau uang 100 juta? Mau. Hah? Mau. Beneran mau? Uang 100 juta? Mau? Kok nggak kenceng ya? Ini 100 juta loh. Mau? Terus yang dilakukan apa? Ini uang 100 juta analoginya. Ada yang mau 100 juta ini? Mau. Apa itu sukses? Mencapai untuk 1 juta itu. Apa mas? Ya mencapai tujuannya itu 100 juta itu. Oke, sukses mencapai tujuan 100 juta. Apa itu sukses mbak? Dedem. Aku loh gak nguji UAS. Apa itu 100 juta mbak? Apa itu 100 juta mbak? 100 juta Iya. uang. Wah, good. Ini kadang-kadang saya nanti tanya langsung, dijawabnya spontan ya. Tidak perlu harus dipikir. Kita belajar spontan. Apa itu sukses, Mbak? Kita berhasil meraih keberhasilan. Oke. Begini, sukses adalah mimpi. Mimpi untuk mewujudkannya itu pasti harus action ya. Di sini tadi saya sampaikan, analogikan bahwa ini adalah uang 100 juta. Ada yang pengen, ragu. Ada yang mau, banyak yang ngomong mau. Apa yang harus dilakukan? Semua pada diem. Kenapa diem? Kebanyakan orang-orang ngomong pengen sukses, ngomong pengen kaya, ngomong pengen kerja, tapi tidak ada take action. Saya menganalogikan ini adalah uang 100 juta. Ini 100 juta. Ada yang mau? Mau. Tapi kenapa nggak ada yang datang ke saya untuk ngambil? Walaupun memang ini bukan 100 juta, tapi kan saya analogikan. Dan ini yang dibutuhkan oleh kalian semuanya. Saya yakin di sini adalah aplikan baru. Ingin mencari kerja, tujuan sertifikasi adalah pastinya mendapatkan posisi yang bagus. Analogi ini adalah uang 100 juta. Saya di antara berapa ini? 18 orang. Tidak ada satupun yang menginginkan ini untuk maju ke depan. Padahal saya sudah analogikan ini uang 100 juta. Nah, ini dia perbedaan antara ingin sukses dan mau sukses, dan melakukan. Kalian tidak ada take action. Semua mau, yo aku kepingin sukses, aku pingin duit 100 juta, yo. Tapi yo tok, si scroll TikTok, scroll, iyo aku kepingin koyo arek iki. Tapi nggak mulai. Mulainya apa? Yaitu take action. Hanya ngambil saja loh. Kalian loh, gak berdiri. Hanya cuman ngambil saja. Kalian tidak berdiri. Coba direnungkan, bener nggak seperti itu? Apakah kalian selalu delay gitu untuk memutuskan sesuatu? Hah? Betul ya? Padahal hanya mengambil saja ya. Lah kok meneng ae. Padahal ini loh uang 100 juta. Melok-melok ketok nang mripat. Kok njoko tok angel. Nah, oke. Sekarang karena sudah pusing, tepuk IMS. Yes. Ya, kan delay lagi. Yesnya aja kalian kurang semangat. Padahal ini baru beberapa detik. Oke. Mungkin kalian juga baru bilang, iyalah gampang lah kalau misalkan ngomong tok mbak kan iso terbiasa ngomong di depan. Oh tidak, jangan salah, walaupun saya sudah puluhan kali ngomong di depan forum seperti ini, tapi saya juga masih punya nervous loh, saya masih punya grogi loh. Dengan cara apa? Ya saya latihan.
Mungkin 5 menit sebelumnya saya datang ke sini, ya memang 5 menit ya, saya tetap latihan gitu. Saya tetap bertanya siapa audiens saya dan saya harus ngomong apa, dan itu butuh latihan. Dan saya juga apresiasi kepada kalian semuanya, kalian mau latihan dan kalian mau ikut pelatihan seperti ini. Sukses untuk kalian semua, tepuk tangan dong. Ada 4 tips. Saya tidak bisa banyak ngomong di sini karena memang waktunya terbatas. Ada 4 tips yang bisa kalian lakukan. Bagaimanapun juga, kerja di bidang apapun, komunikasi itu penting. Betul nggak? Sepakat? Sepakat? Good. Setuju? Sepakat. Good. Begitu dong, keren. Ada 4 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Aduh. Ojo kakean dia, kok nang buri metudut, ngono bahaya. Baik. Pertama, tarik nafas dalam-dalam. Kedua, saya nggak ada slide ya. Kedua, posisi tubuh, posisi badan harus tegap. Tidak harus kecil badannya, tidak harus besar badannya, tapi postur tubuh tegap. Postur tubuh tegap, jalan pun harus tegap. Oke? Yang ketiga, matanya melihat lawan bicara, bukan melotot. Bahaya kalau melotot, tinggo setan naik kabur nanti. Jadi mata harus melihat lawan bicara dan ada eye contact. Selama pembicaraan ada eye contact. Nah, saya dilihatin ini GR saya misalnya, teng 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 teng. Duh. Dan yang keempat adalah ini yang tidak kalah penting, yakni berbicara dengan pelan. Hilangkan kalimat apa namanya? Sebentar ya. Hilangkan kalimat itu. Kalau kalian tidak terbiasa ngomong depan umum, tidak terbiasa ngomong dengan eye contact seperti ini, hilangkan kalimat itu, tapi kalian tenangkan dengan diam dulu. Saya yakin akan berbeda seperti ini contohnya, misal. Kenapa Anda mau melamar di perusahaan saya? Karena saya memenuhi kualifikasi yang Bapak inginkan. Saya punya sertifikasi dari yang Bapak inginkan, gitu kan? Seperti itu. Sebenarnya itu tidak masalah, tapi mengurangi poin dan nilai. Dan itu wajar terjadi. Orang pasti nervous. Nggak mungkin orang awal-awal bekerja, awal-awal tuh nggak nervous, nggak mungkin. Pasti nervous. Tapi beda cerita kalau kalian tarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk tenang, melihat lawan bicara kita siapa, dan berpikir bahwa semua manusia sama. Di sini Anda penting, tapi saya juga tidak kalah penting. Budayakan bahwa diri kita juga penting. Beda kalau misalkan kalian ditanyain, kenapa kamu melamar pekerjaan di sini? Tarik nafas. Kalau kalian tidak bisa menjawab, diam dulu. Saya yakin dengan diam itu bisa membantu sepersekian detik performa Anda di depan aplikator. Pasti, tidak mungkin. Pasti mereka akan melihat. Diam sejenak dan pastikan bahwa apa yang kalian sampaikan di sini dulu ada. Kalau misalkan tidak bisa menjawab, diam. Setelah itu kalian menjawab, saya ingin menjadi bagian dari perusahaan Bapak. Diam. Karena saya memenuhi kualifikasi dari perusahaan yang Bapak inginkan. Berbeda ya dengan diam. Meskipun kalian diam, tapi kalau ada kalimat isian pasti berbeda. Orang pasti akan mikir, oh dia taktis, oh dia sikapnya cepat, oh dia nangkepnya bagus gitu. Karena apapun bidang kalian yang kalian pilih, komunikasi itu pasti penting. Dan ini 4 tips yang bisa saya bagikan. Nah, yang pertama apa? Aduh, yang kenceng dong. Tarik nafas apa? Oke, yang kedua? Hah? Apa yang kedua? Oh iya. Apa sayang yang kedua? Duduk tegap. Duduk tegap, sikap tegap. Oke, yang ketiga apa? Bingung. Eye contact. Oke. Yang keempat? Yang keempat? Apa yang keempat?
Bingung yang keempat. Yang bisa jawab keempat siapa? Menatap lawan bicara. Menatap lawan bicara. Yang ketiga, yang keempat? Berbicara pelan. Yes, good. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Berbicara pelan. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam. Yang kedua, badan tegap. Jangan loyo, jangan bongkok begini. Yang ketiga, eye contact. Usahakan kalau ngomong sama seseorang itu mata kita ikut berbicara. Dan yang keempat, berbicara dengan pelan. Berbicara dengan santai. Karena apa? Kalau kalian terburu-buru, pasti akan kelihatan itu. Ini untuk orang yang akan memulai dan mengawali sebuah pembicaraan. Oke? Sepakat? Setuju. Keren. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik. Karena saya tidak punya waktu banyak, sudah habis waktu saya ya? 30 menit ya. Nah, karena saya tidak punya waktu banyak, saya harap 4 tips tadi bisa kalian gunakan. Dan semangat hari ini bisa kalian pakai untuk terus belajar. Sebelum saya menutup, tepuk dulu dong. Indonesia. Tepuk IMS. Yes. IMS keren. Terima kasih sekali. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.